Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Saproni SPD, mahasiswa PPG Transformasi Guru PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 25404112837. Pada hari ini Senin, tanggal 6 bulan Oktober tahun 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka ujian kinerja di SMK Al-Kafah Cikedal ini. KTP saya dan ini kartu ujian, bukti lapor diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin membaca doa. Sekarang Bapak ingin memeriksa kerapihan. Silakan kalian berdiri sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran, kalian tadarus dulu agar kita mendapatkan pahala. Oke, untuk selanjutnya Bapak mau absen dulu dan sekaligus menanyakan kabar kalian, apakah ada yang tidak hadir atau semuanya hadir. Lala Nur Malasari, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, maka Bapak akan mengajukan suatu pertanyaan dulu kepada kalian berkaitan dengan materi yang akan dipelajari hari ini tentang membaca surat Al-Imran ayat 190 sampai ayat 191. Sebelum kita melakukan kegiatan tersebut, Bapak ingin menyampaikan terkait tentang tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran di sini sudah dicatat oleh Bapak, yaitu peserta didik dapat membaca dan menganalisis surat Al-Imran beserta hadis tentang berpikir kritis. Dan yang kedua, peserta didik dapat membaca surat Al-Imran dengan tartil dan dengan tajwidnya. Yang ketiga, peserta didik menjelaskan isi kandungannya. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, Bapak ingin memutarkan video tentang tata cara pembacaan surat Al-Imran. Oke, silakan simak baik-baik. Hari ini kita akan meneruskan memulai tajwid pada surah Al-Imran ayat 190. Meskipun sampai akhir karena hanya ujung ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan kalimat yang akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna. Di sini ada hukum guna musyaddadah karena ada nun yang ada tasydidnya. Cara bunyi M-nya tahan sampai ada getaran halus kurang lebih 2 kata. Inna fi. Di sini ada hukum tajwid namanya maqami karena ada ya sukun yang didahului garis kasroh. Fi khalqis samawati. Wah, di sini ada hukum tajwid namanya mad asli atau maqami karena ada garis fathah tegak di atas huruf waw. Maka cara membacanya dipanjangkan sepanjang 2 harakat wawnya. Khalqis samawati wal. Alif lamnya namanya alif lam qamariyah karena ada alif lam yang bertemu dengan alif qamariyah yaitu hamzah. Maka cara membaca hamzahnya adalah dibunyikan dengan jelas atau diucapkan. Oleh karena itu alif lam qamariyah biasa disebut dengan idgham qamari. Wal ardi wa. Di depannya ada alif, tapi alif ini bukan panjang ya. Apabila berhenti di sini ada hukuman namanya mad alif disukun. Karena dengan huruf ini ketemu dengan huruf yang disukunkan karena wakaf, di mana huruf ini adalah alif yang didahului garis fathah, kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf waw. Jadi jika berhenti hanya ini boleh panjang 2, 4 atau 6 harakat asal konsisten dalam satu kali bacaan. Kemudian masih jika berhentinya, wawnya ini kan jadi sukun, dibacanya secara tafkhim. Kenapa? Karena dari sebelumnya adalah jadi jika berhenti wawnya tebal. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Oke, tadi sudah memperhatikan dari surat Al-Imran ayat 190 dan ayat 191. Sudah jelas tadi dengan ilmu tajwidnya, dan untuk selanjutnya coba terkait tentang surat Al-Imran dan hadisnya berkaitannya seperti apa? Ada yang tahu? Hadis tentang berpikir kritis ya Pak? Ya, berkaitan dari surat Al-Imran dan hadis tentang berpikir kritis. Silakan kalau ada yang tahu dibacakan. Tafakkur sa'atin khairun min ibadatin sana, yang artinya berpikir, merenung sesaat lebih baik daripada ibadah setahun. Nah, Riwayat Al-Baihaqi dalam surah Al-Iman. ya. Jadi apa penjelasan dari konteks berpikir kritis? Jadi berpikir kritis ini merenung saat lebih daripada ibadah. Berpikir kritis itu merenung untuk berpikir lebih baik gitu daripada kita harus ngelamun.
Jadi lebih baik berpikir kritis, karena berpikir kritis itu adalah bagaimana kita memikirkan konteks kehidupan kita ke depan. Oke, untuk selanjutnya Bapak ingin kalian membacakan surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Oke, tadi yang kita bacakan, yang kalian bacakan tentang surat Al-Imran ayat 190 dan ayat 191. Manfaatnya yang tadi kalian bacakan, memahami dan mengetahui tentang tajwid. Oke, untuk selanjutnya Bapak ingin pada kalian duduk per kelompok sesuai dengan minggu kemarin yang sudah ditentukan. Silahkan kalian duduk per kelompok. Oke, kalau sudah duduk per kelompok, maka Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik LKPD kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, silakan baca sesuai dengan yang ada di LKPD. Silahkan kalian mengidentifikasi terkait tentang surat Al-Imran seperti apa. Oke, silahkan kalian pelajari dan dikaji sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, kalau sudah selesai, nanti masing-masing per kelompok mempresentasikan dari hasil kerjanya. Ya, silakan dipresentasikan dari hasil kerja yang sudah kalian lakukan. Langsung saja, sini saya akan mempresentasikan dari materi, yaitu materi Quran surat Al-Imran ayat 190. Dan di sini saya akan membacakan dan tajwidnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Di sini saya akan membacakan tajwid. Inna, yaitu hukumnya guna. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertebaran di alam raya harus dijadikan sebagai media berpikir oleh umat Islam. Keteraturan
Pergantian siang dan malam jangan dijadikan sebagai pergantian biasa tanpa ada tujuan dan faedah. Semua tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertebaran di alam raya hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang memiliki akal sehat dan akal budi. Yang artinya berpikir atau merenung sesaat lebih baik daripada ibadah satu. Hadis riwayat Al-Bukhari mengajarkan bahwa tafakkur, berpikir mendalam, kritis dan merenungi ciptaan Allah. Nilai tafakkur sangat tinggi, bahkan bisa lebih utama daripada ibadah ria. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Penjelasan dari Bapak tadi pembahasan terkait tentang surat Al-Imran ayat 190 dan ayat 191 tadi dibacakan oleh kelompok 1 bahwa tadi menerangkan bahwa dengan pembacaannya itu harus dengan tartil, harus sesuai dengan tajwidnya. Adanya Allah, kebesarannya Allah itu ada siang tadi ya, ada malam, ada perempuan dan ada laki-laki gitu, ada makhluk yang ada di alam dunia ini, bahwa kita tidak diragukan lagi, kuatkanlah keimanan kita kepada Allah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan jauhi segala larangan yang Allah larang. Memberikan tugas mengisi asesmen yang Bapak buat. Nanti ini per orang. Udah cukup. Oke, silakan kalian kerjakan soal asesmen yang Bapak buat tentang yang hari ini kita pelajari. Ya, sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai silakan kumpulkan. Belum kita tutup pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin meminta kepada kalian untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Silakan. Ya. Ya, kita bisa memaknai betapa pentingnya kita mempelajari Al-Quran dan isi kandungannya seperti apa. Dan itu juga untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Pada pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Sebelum kita akhiri, kita mengadakan refleksi dulu ya tentang pembelajaran yang kita laksanakan. Apakah pembelajaran hari ini begitu menyenangkan? Apakah pembelajaran hari ini kalian bisa memaknai apa arti surat Al-Imran? Oke, kalau sudah selesai, untuk minggu depan kita akan membahas tafsir dari isi surat Al-Imran ayat 190 ayat 191. Itu saja. Mari kita sama-sama tutup pembelajaran ini ya. Silahkan KM untuk memimpin doa hari ini. Silakan. Sebelum mulai kita baca doa mulai. Ya, baik, pembelajaran pada hari ini kita sudah selesai dan kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Oke.
Itu saja pembelajaran dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh pulang.